Baik, subhanallah, kami mengajak kepada seluruh sahabat Mencirim Bersyariah, khususnya Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Wakil Gubernur yang telah bersama kita ya untuk like, follow and share ya TV channel YouTube Mencirim Syariah. Insya Allah gerakan ke depan bersama FKS MM kita akan wujudkan masjid ramah digital di dalam dakwah, dan tentu kita minta nanti Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mendukung setiap masjid mempunyai gerakan dakwah digital. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, khususnya yang kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, penggagas dan founder gerakan dari Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola, ada Ustaz Suhendro, ada Ustaz Samsul Lubis MZ, ada MZ ya. Kemarin gara-gara ada ininya ya, ada Jambang Jadulin MZ masalahnya ya. Kemudian ada Pak Ali Nutin ya. Alhamdulillah hari yang lalu bersama dengan Dr. Budiawan Sitorus ya, sahabat saya juga melihat, dan 3 tahun perjalanan FKSMN ini cukup menginspirasi. Ada 38 masjid dan musola yang terhimpun menjadi satu gerakan bersama. Semoga ini merupakan bagian dari gerakan keislaman ya di daerah Manchester City, Mencirim lewat TV Bapak ya, tepatnya di daerah Portugal, Persatuan Anak Sunggal gitu kan. Jauh saya dari Texas, teritorial sekitar Amplas. Ini ceramahnya ceramah internasional ya. Resikonya Pak Indra harus bayar pakai dolar. Bajunya pun baju Maroko ya, bukan anggur kan. baju Maroko ya. Baik, kita berada di penghujung 2022. If you fail to play, that's actually you planning the fail. Ketika kita gagal merencanakan, maka sama dengan kita merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan apa yang diraih umat Islam di dunia hari ini merupakan rancang bangun konsep blueprint yang tidak tersusun dengan baik. Maka beginilah nasib kita hari ini. Apa yang dicapai oleh negara adidaya Amerika, apa yang dicapai oleh China itu, mereka sudah merencanakan itu dari ratusan tahun yang silam. Bagaimana dolar menjadi currency semua mata uang, bagaimana bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional, itu sudah dirancang. Bagaimana sistem ekonomi global itu berkiblat kepada mereka, dan dunia mau tidak mau harus menggunakan itu. Bagaimana peradaban keilmuan di segala lini dan segi. Kita ketika kuliah, Ustaz Samsir, S1 itu ada namanya ilmu pengantar politik. Kita akan belajar tentang pemikiran Marxisme, Leninisme. Ya, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak mengenal Tuhan, tapi harus dipelajari karena dianggap sebagai mata kuliah atau mata pelajaran. Tapi hari ini, ya, jangankan Bapak mempelajari khilafah, ya, jangankan mempelajari, yang mendakwahkan saja itu dibubarkan organisasinya.
kecuali yang udah senior itu, ya, Bandar Khalifah. Oh, itu nggak dibubarkan, Bandar Khalifah itu sampai sekarang masih ada. Padahal di sana bandarnya, Bandar Khalifah. Ternyata juga kenapa nggak dibubarkan ya namanya. Baik, jadi semua hari ini kiblat ya, resolusi kehidupan, kiblatnya masih ke arah barat. Jadi Bapak mau bicara ekonomi, ekonomi barat, politik barat gitu. Ya. Mau bicara apa? Ya, tadi bicara mentasyabbah biqaumin, ya, yang kemudian membangun kultur kebiasaan habit. Jangankan di sini, Pak. Di Saudi sana maulid dilarang. Ya kan? Hari hantu malah nggak dilarang. Ya. Jadi kenapa? Memang kiblatnya ke sana, Pak. Ya. Kiblat dari yang kita sebut dengan faith, keimanan. Ya kan? Orang biasa saja sekarang. Ya. Masalah iman ini masalah personal. Masalah masing-masing, enggak usah saling mengganggu lah. Ya. Jadi seolah-olah sesama Islam pun lakum dinukum waliyadin. Padahal sesama Islam nggak begitu. Sama orang di luar Islam yang begitu. Kemudian film, kemudian food. Lihat semua film mengarah kemana? Merusak generasi semua. Tidak lagi film barat, film Indonesia sekarang secara vulgar menunjukkan porno aksi dan pornografi. Filmnya semua tentang masalah, maaf lah, skandal seksual, skandal keluarga, layanan putus, apa hubungannya sama hubungan keluarga. Ini sekarang lagi tren lagi apa nih? Kupu-kupu lagi. Ya kan? Filmnya semua merusak generasi, Pak. Nggak ada yang membangun resolusi bahwa Indonesia layak menjadi bangsa yang besar. Jepang itu bikin film, ya kan? Apa itu? Soccer. Bagaimana Jepang menjadi piala dunia, walaupun pakai kungfu. Tapi mereka merancang itu, Pak. Sebagaimana Amerika merancang dirinya sebagai polisi dunia. Pokoknya kalau Amerika datang ke sebuah negara, menanglah dia terus perang, nggak pernah kalah. Dan seolah-olah dia sebagai pengaman dunia. Dibuat film yang jubahan-jubahan, ya, yang anarkis, yang intoleran gitu kan, yang radikal, itu digambarkan dengan dunia Arab. Dan sampai bagaimana Muhammad Ali mengatakan, ya, selamanya hitam selalu tertindas. Jelas-jelas itu di hutan Afrika, tapi tarjannya kulit putih. Kan heran itu. Hebat nggak film itu? Ya. Ribuan tahun orang Afrika itu hidup di hutan, tapi bisa ngomong sama hewan itu tarjan kulit putih. Dari mana lahir si kulit putih? Itu dikatakan Muhammad Ali. Jadi sejak awal sudah intimidasi, dunia ini sudah mengintimidasi si kulit hitam, bahkan di negerinya sendiri. Ya, nanti kucing hitam, kucing putih. Nama gedungnya pun gedung, nggak mungkin gedung hitam. Kecuali saya lah, pakai jubah hitam, pakai jubah hitam ya. Jadi Bapak, ini rancangan, ini desain, ini artifisial, ya. Makanannya, foodnya, semua trennya bergeser, Pak. Ya, karena kita tidak bisa lagi memaksakan trennya generasi milenial sekarang ya makan makanan, ya kita katakan western food lah, makan makanan barat, Pak. Ya, KFC-nya lah, pizzanya lah, dan segala macam bentuk food yang ditawarkan oleh mereka, dan itu menjadi tren anak kita. Apalagi fashion, bukan Pak? Ini rancang banget. Ya, sekarang di Saudi sudah mulai dibebaskan buka hijab. Itu fashion. Indonesia sudah memulai. Dan akhirnya sulit kita berfatwa gitu kan. Wah, itu anak ulama juga sama nggak pakai jilbab. Akhirnya jilbab menjadi bagian dari yang dikatakan relatif gitu. Relatif. Dan kemudian apa yang terakhir, fun, hiburan. Jadi semuanya merupakan rancang bangun resolusi yang telah digagas, ya, sejak ratusan dan puluhan tahun yang lalu. Dan jadilah negeri Indonesia hari ini seperti ini. Demokrasi itu merupakan bagian rancangan mereka, sehingga suara seorang kiai, ya, suara seorang habib, suara orang yang solid sama
dengan pemabuk dan penzina itu. Ya kan? Suara orang yang cerdas, orang profesor, guru besar, sama dengan orang yang nggak sekolah loh, Pak. Itu kan unlogikal, itu nggak masuk akal. Harusnya kualitasnya berbeda. Tapi begitulah sistem yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi, demokrasi. Baik. Kemudian Islam by design hilang. Peradaban ilmunya hilang, peradaban leadership kepemimpinannya hilang, gitu kan? Peradaban tren, kultur akhlaknya hilang. Padahal itu bagian dari wajahnya Islam. Inna bu'istu liutammima makarimah. Maka resolusi ini harus kita lakukan bersama. Gimana MC? Sudah cukup? Oh, MC-nya pula yang ngantuk ini cuman. Kita jadi benar ceramah singkat. Jadi kita tanya dulu sama MC-nya kan. Cukup kita tutup. Jauh dekat 1.500. Itu saya samsir ya. Pokoknya itu saya samsir yang malam tahun baru itu, ya kan? Amplopnya bagi dua. Karena sini kata sambutan ya kan. Mana yang dapat amplop, mana yang dapat isi. Baik. Maka kita merujuk pada surah Al-Asr, surah 59 ayat 18. Ini kan masyhur sering dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama apa resolusinya? Visi ketakwaan. Ittaqullah. Ini disebut dengan visi ketakwaan. Dan setiap nabi itu pesan sponsornya sama. Ittaqullah. Mau Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ceritanya bertakwalah kepada. Itu resolusi yang terpenting. Ya. Bicara tentang wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, visi masa depan itu harus berasaskan ketakwaan. Maka menjadi penting setiap ahad pertama itu bagaimana membahas tauhid dan tasawuf supaya jelas dudukannya. Karena kalau hanya bicara tentang menguasai dunia, Amerika negara sekuler tidak menyembah Allah jadi penguasa dunia. Cina itu menjadi penguasa dunia kalau hanya cerita dunia saja. Bahkan seorang prototipe, role model, contoh, tren dalam Quran sudah ada pada masanya yang disebut dengan Fir'aun. Kalau hanya sekedar bicara tentang menguasai dunia saja. Dan demi Allah sampai saat ini nggak ada raja yang lebih hebat dari seorang, nggak ada. Dan pastikan nggak ada. Fir'aun mati saja menghasilkan, matinya saja menghasilkan uang. Orang berkunjung semua piramida. Bayar masuknya 1,5 juta. Kalau normal minimal sehari 100.000 orang yang berkunjung di piramida. Nggak tahu udah naik belum nih? Ya, nggak tahu di sana naik bensin apa nggak? Saya sampaikan, kalau naik di sana keluarga masuknya gitu ya. Atau dolar naik kan menjadi naik, Pak. Dolar naik jadi naik. Jadi 1,5 juta dikali 100.000 manusia sehari. Belum bicara pesawat terbangnya, belum bicara hotel, belum bicara kuliner makannya. Bagaimana kemudian seorang Fir'aun gitu-gitu memberikan subsidi yang besar kepada bangsa Mesir. Jangan sombong Bapak sama Fir'aun. Banyak itu sumbangsinya sama Mesir. Berapa T itu per hari itu? Ya. Jadi nggak usah anggap kaya, sudah ada orang yang lebih kaya, Pak. Dan nggak mungkin kita lebih kaya dari Fir'aun dan Qarun, Pak. Karena contoh dalam Quran itu sudah the top itu, nggak mungkin ada orang yang melampaui. Bukan lagi bicara tentang 2 periode, 3 periode, Pak. Nggak begitu Fir'aun. Nggak beriman sama dia mati, Pak. Nggak beriman sama Fir'aun, nah, bukan sebagai raja, sebagai Tuhan, Pak.
Dan itu kan diabadikan dalam Quran. Walau usallibannakum, walau uqatti'annakum, walau uqatti'anna arjulakum wa aydiyakum mirfaqa. Akan ku salib gantung kalian di tengah kota kepada penyihir-penyihir yang akhirnya melihat kemujizatan Nabi Musa langsung masuk Islam. Jadi dulu sudah ada tren yang dibangun oleh seorang Fir'aun bahwa dirinya puncak trennya adalah I'm the God. Aku adalah Tuhan. Itu trennya. Dan seolah-olah sekarang begitu, merasa sebagai Tuhan. Ya, yang sepakat bebas, yang sepakat masuk penjara. Jadi Bapak, sahabat dan saudaraku, jadi yang dikokohkan takwanya dulu. Jadi bukan bagaimana jadi gubernur, jadi wakil gubernur gitu. Bagaimana jadi presiden, bukan begitu. Kira-kira visimu jadi presiden, sumbangsi ketakwaannya itu apa? Itu dulu ceritanya. Bukan bicara jadi orang kaya. Itu saya sampaikan kemarin sama Pak Murianto. Sabtu kemarin saya ngisi di rumahnya Pak Rektor Kusu. Bukan bicara tentang jadi rektor. Dari dulu juga ada banyak rektor, Pak. Dari dulu juga ada banyak presiden dan raja yang kemudian digilirkan Allah Subhanahu. Tapi pertanyaannya, apa sumbangsi ketakwaan dari kekuasaan, dari harta benda, dari keilmuan yang kau miliki? Jadi profesor, silakan saja jadi profesor. Karena profesormu menjauhkan orang dari hakikat ketakwaan, untuk apa jadi profesor? Ini makin jadi profesor, ya, semakin menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenderal makin membuat umat jauh dari para habaib dan para ulama. Ngapain jadi jenderal? Sementara Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman itu, ya, menjadi seorang jenderal dan menjadi santri Kiai Haji Sabuki itu, ya, Subuki, dan kemudian menjaga ketakwaannya, menjaga sholatnya, menjaga wudhunya. Itu penggagas awal sebagai Panglima Besar di Indonesia. Dan sampai hari ini belum ada Panglima yang lebih hebat dari seorang Jenderal Besar Sudirman. Baca biografi tentang bagaimana Jenderal Allahumma shalli Muhammad Aha Nasution, Abdul Haris Nasution adalah jenderal yang gak pernah tinggal itu tahajudnya. Loh, kok sekarang jenderalnya bangga gitu, nyopot baliho Habib gitu. Apa visi ketakwaannya? Dan kok bangga, ya, menebarkan kebencian kepada agama ini? Dia bukan Islam, Pak. Negara Islam lah, khilafah lah. Kalau misalnya takdir itu nanti jadi, emang kenapa masalahnya? Ya, kalau memang takdir itu jadi. Dulu Uni Soviet, sekarang jadi Rusia. Dulu Yunani hilang dimakan sejarah, Persia hilang dimakan sejarah, Romawi hilang dimakan sejarah, Jerman berpisah, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dulu kita Nusantara disatukan oleh Gajah Mada, sekarang berpisah, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei. Siapa yang mengatakan, ya, Sabang sampai Merauke akan tetap saja? Dulu bersama kita itu kan Timur-Timur, sekarang tidak, Pak. Semua akan berubah, Pak. Semua akan berubah. Undang-Undang Dasar 45 nggak boleh dirubah, Pak. Tidak ada yang baku dan abadi di dunia ini. Ya, setelah mungkin Bapak meninggal, saya meninggal, Allah. Ini bicara tentang visi ketakwaan. Ketika hilang nilai takwa itu, Allah ganti saja generasi berikutnya. Bapak, sahabat dan saudaraku, maka visi ketakwaan harus jelas. Ya, FKSMM ini visi ketakwaannya apa? Nah, ini kan sudah bagus gitu. Ya, kekuatan ketakwaan berjamaah. Karena kalau ngaji di masjid masing-masing mungkin nggak sebanyak itu. Cuman kalau dibagi 38 nggak banyak-banyak lagi, nggak usah sampai. Gayanya aja banyak. Ya kan? Karena berjemaah. Karena itulah gunanya yaudullah adalah jamaah. Ya, sama kayak kita ke Mekah, ke Madinah. Ya kan banyak orang Islam di sana. Jutaan, Pak. Ya kan? Balik kampung sepi lagi, Pak. Makanya di sana Rihlatul Hadoriyah namanya. Wisata peradaban manusia. Jadi kita berangkat ke Mekah, ke Madinah supaya otaknya itu terbuka. Siapa bilang Islam itu kecil? Ya, semua muka dari semua suku ada di sana. Ya, siapa bilang Islam itu intoleran?
Semua suku bangsa di dunia menerima Islam. Di lebih dari 200 negara di dunia ada Islamnya. Kok cuma di Indonesia dibilang Islam intoleran? Ya nggak masuk akal. Diterima di semua negara, masa di Indonesia jadi nggak diterima? Itu nggak masuk akal itu. Ya, mereka kurang piknik jadinya panik Pak. Oke ya, visi ketakwaan ini. Ya, jadi ketika seorang Khabib Nurmagomedov juara gitu, ya, UFC tidak terkalahkan. Juara UFC tidak. Bukan masalah kalah menangnya, Pak. Dia mengatakan I'm nothing and Allah can do everything. Itu pesan pentingnya. Dia menyampaikan kepada miliaran manusia, bukan cerita menang, tapi dia bicara tentang bagaimana keajaiban dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghebatkan. I'm nothing and Allah can do everything. Dan dia katakan apa? Ketika engkau selamanya dengan Allah, maka selamanya engkau tidak akan pernah terkalahkan dalam hidup. Itu pas statementnya. Itu didengarkan oleh miliaran manusia dan dia katakan setiap menang apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betapa dunia. Di tengah orang tidak percaya Tuhan. Kalau kita ngomong alhamdulillah di sini, selesai makan Pak, alhamdulillah. Al-amana, as-safana, wa ja'alana minal muslimin. Tidak ada Pak powernya. Tidak ada kekuatan Pak. Tapi ngomong alhamdulillah, ngomong assalamualaikum di hadapan umat yang bukan agama Islam Pak. Itu berat Pak. Bapak belum merasa jadi kadis sih Pak. Ya kan, jadi bupati, jadi gubernur ya kan. Banyak kali salamnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Haji, nama mudanya. Banyak Pak salamnya Pak. Kalau nggak disebutkan itu Pak, kayaknya Bapak nggak toleran Pak. Bapak dipaksa kalau itu. Padahal Bung Karno pendiri bangsa itu tidak melakukan itu. Bung Karno tidak melakukan salam kebangsaan itu, tidak. Bung Hatta tidak, mereka pendiri bangsa. Mereka lebih tahu tentang makna Bhinneka Tunggal. Tapi hari ini kita didesain untuk itu. Apa? Gubernur juga nggak bisa menghindar pada hal tertentu. Kemarin disebarkan video Pak Gubernur ucapkan Natal, misalnya. Ya ini gugus tugas sebagai personal dan struktural kan berbeda. Cuma ini memang itu sudah menjadikan bagian keharusan. Ini by design. Dulu nggak gitu-gitu kali. Ya. Jadi hari ini Bapak, sahabat dan saudaraku, visi ketakwaannya. Ketika visi ketakwaan ini hilang, maka Cianjur yang kemudian gempa dan terjadi permutatan massal, kan kita baru tahu. Kalau nggak ada gempa kita nggak tahu Pak. Terus saja. Ya. Buatan sunaf semua dapat sifat. Ketika kita hanya melihat ke depan tanpa melihat asas ketakwaan, itu yang menghancurkan agama ini. Kita dulu pernah jadi penguasa dunia. Ratusan tahun kita menjadi penguasa dunia. Setelah hilang ketakwaannya, maka Allah cabut lagi Pak. Allah cabut lagi. Ini negeri ini 80% katanya masih muslim kok. Jadi jatuh, hancur, rusaknya negeri ini ya tergantung kita Pak, bukan siapa-siapa. 80% kita yang merusak negeri ini. Yang memilih kita. Memilih pemimpin yang salah ya kita juga. Yang jadi pemimpinnya juga kita Pak. Dari Bung Karno sampai Bung Jokowi, muslim semua Pak Presiden. Problemnya gimana? Visi ketakwaannya nggak clear gitu. Keberpihakannya terhadap agama ini tidak clear. Kan itu saja problem. Ketika Pak Wagubsu, Bang Ije, Musa Rajeksa cinta kepada agama ini, Pak Gubsu cinta kepada agama ini, damai kita Pak. Saat corona, semua gubernur mengambil kebijakan tutup masjid. Idul Adha, Idul Fitri di rumah masing-masing. Itu sekelas Anies Baswedan aja nggak bisa Pak nolak itu Pak. Orang Jakarta sholat di rumah semua Pak. Idul Adha, Idul Fitrinya. Tidak di Sumatera Utara Pak. Disuruh kecilkan azan, besarkan kata gubernur itu. Kenapa? Ada visi ketakwaan ya Pak. Nalurinya akan menolak ketika agamanya ini diganggu.
Bangun masjid di rumah dinas Pak, nggak tanggung. Sosial. Jalan-jalan Bapak ke sana. Terus sekali saya jalan-jalan, silaturahmi sama Pak Gubernur. Ya, datang ke masjidnya. Bukan Bapak aja yang sana Pak. Orang non muslim aja ngantarkan proposal datang ke masjid Pak. Dia tahu Pak. Dulu lihat rumah gubernur kan angker sekali ke masjid. Nggak semua orang boleh masuk. Karena ada masjid untuk umum, dari pintu belakang semuanya bebas masuk. Sampai orang yang non muslim mengantarkan proposal itu, payah ketemu audiensi sama dia, banyak ada aturan protokol, nunggu dia di teras masjid. Selesai keluar Pak Gubernur ini proposal Pak Gubernur, ya harus diterima Pak. Memang begitulah diajarkan Nabi tentang visi ketakwaan kepemimpinan, sehingga pemimpinnya aksesibel, ya kan, mudah. Kenapa? Di setiap waktu sholat, Pak Gubernur ada di masjid. Jenderalnya anak kita, ya, sebagai seberapa banyak prajurit yang akan disumpahkan dari jenderal yang menjadikan komandan di bawah sholat, kenapa gubernurnya lagi sholat? Dia tidak bisa gitu sholat. Selazimnya yang menjadi gubernur selamanya harus beragama Islam. Pesannya Nabi. Itulah visi karya peradaban yang ketiga. Innallaha khabirun bima ta'malun. Apa yang engkau perbuat untuk agama ini? Apa yang engkau karyakan? Ustaz Suhendro, Ustaz Samsul sudah bisa bilang 38 masjid telah tergabung, besok menjadi 1000 masjid yang tergabung. Wow, ini karya peradaban Pak. Untuk ngaji kita, ya kan? Untuk jalan Pak. Itu yang dibuat sama Agi. Pekan lalu saya bersama Agi bersama Pak Gubernur juga. Seninnya sama Sabtu sama. Jadi Bapak ini 3 hal penting ya, yang harus kita rasulkan. Visi ketakwaan, visi masa depan, visi karya peradaban.
Ini tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Si Ciro Honda, penemu Honda, bapaknya tukang bengkel sepeda. Oke. Dari kecil dia bantu bapaknya di bengkel sepeda, Pak. Visi masa depan, karya peradaban. Biar bapaknya tukang bengkel sepeda, anaknya penemu sepeda motor. Jadilah si Ciro Honda. Apa-apa yang tidak mampu Bapak karyakan hari ini, jangan Bapak wariskan kepada anak-anaknya. Biar Bapak saja yang gak sarjana, biar Bapak saja MS1, tapi biarkan anak-anak kita jadi profesor. Itu namanya karya. Bapaknya Pak Edi selesai itu, ibunya tukang kue. Tapi anaknya jadi jenderal, anaknya jadi gubernur, itu karya peradaban. Jadi apa yang mau kita karyakan dari gerakan FKSMM ini? Untuk si adik itu yang muda, mana lagi yang muda, yang tua semua udah gak diterima lagi jadi jenderal lagi, udah lewat umur semua. Ya. Jadi begini ya, ketika kisah tentang Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu persiapan sejarahnya itu kan Ustaz Suhendro 825 tahun Ustaz mempersiapkan Falanimal Alil itu. Bagaimana sebaik-baik pemimpin yang memimpin mengalahkan Konstantinopel, itu didesain, itu bukan ujuk-ujuk, itu didesain. Sampai 825 tahun berikut Nabi mengucapkan hadis, lahirlah seorang anak namanya Muhammad Al-Fatih, generasi ke-7 dari dinasti Turki Utsmani. Cuman dari uyutnya, atuknya, pamannya, bapaknya itu semua ya mempunyai giroh semangat untuk menaklukkan Konstantinopel atas hadis baginda Nabi. Apa yang terjadi terhadap Muhammad Al-Fatih? Pengkaderannya sejak kecilnya ya, didesain oleh ayahnya, didatangkan guru terbaik pada masanya dari Damaskus, Samsudin, ya, salah satu keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anak ini bisa menjadi anak terbaik dengan guru yang terbaik. Artinya pendidikan yang terbaik. Cari sekolah terbaik. Dilatihlah habis Quran umur 6 sampai 8 tahun. 2 tahun hafal Quran tidak lulus. Setelah hafal Quran ini anak dari istana Edirne Turki dilihatkan Konstantinopel, Hagia Sophia. Samsudin langsung menunjuk, anakku, dia katakan. Lihat, itu Konstantinopel, penguasa dunia. Itu adalah Hagia Sophia, istana terindah di dunia pada masanya. Nabi pernah bersabda, la tuftahunal Konstantinia. 800 tahun yang silam Nabi bersabda, itu kota penguasa dunia akan ditaklukkan, pasti akan ditaklukkan oleh sebaik-baik raja, sebaik-baik pasukan. Apa kata gurunya kepada anak muridnya? Dalam setiap malamku aku berdoa, dan di mimpiku aku melihat engkaulah sebaik-baik pemimpin itu, nak. Bayangin saya, anak umur 8 tahun sudah didoktrin, bukan lagi lulus PNS, bukan. Ini lulus. Akmil aja takut, lulus Pak, belum tentu jadi masih lulus. Wah, 350 juta, sekian ratus juta, masih mau lulus, belum jadi. Jadi caleg, sekian miliar, jadi wali kota, sekian miliar, belum lagi jadi. Visi ketakwaan, visi masa depan, visi karya peradaban, bukan visi keuangan, bukan. Tapi ketika otakmu adalah uang, maka selamanya kau tidak akan pernah menang. What's for your task, for they become your words. Apa kata Margaret Thatcher, ya, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris? Perhatikan apa yang sering engkau pikirkan. Apa yang sering engkau pikirkan, maka dia akan menjadi sebuah perkataan. Jadi kalau otak kita pikir, tidak mungkin politik tanpa uang, tidak mungkin. Ana inda zanni abdi. Malah beratnya ngelawan caleg-caleg.
Lebih berat Pak melawan caleg ini dibanding Nabi Musa melawan Firaun. Saya tanya Pak. Berat mana Pak? Mau dibunuh Pak semua Pak. Ya, bukan lagi cuma serangan aja, berapa sih dikasih? Hah? Bapak pernah dikasih berapa kali banyak? Bapak jangan nggak tahu apa, Bapak termasuk yang dikasih. Pak, ini sejak gabung di FKSM aja Bapak ada taubat ini kan? Kalau nggak rusak juga ya. Ya. Ngaji, bawa apa? Bapak itu. Giliran Ustaznya, Ustaz nggak modal, dia datang kita ngasih amplop. Nggak jadi dipilih Ustaznya, masa dia harus jadi. Rumah masih ngontrak, mobil belum punya, masih mapanan saya bagi beliau. Ya, tapi saya bilang sama beliau, dia sangat dekat saya dekat sama beliau. Kita sama-sama dari GAS, Gabungan Anak Siantar Simalungun. Saya ikan asin kan, ikatan anak Siantar kan gitu ya. Jadi kita sama-sama, saya bilang kantung dari mahasiswa itu sudah bergerak dalam rangka membangun partai keadilan, kemudian partai keadilan sejahtera, dan aku aktif di dalamnya. Sudah sekian tahun aku beraktivitas, puluhan tahun, harus berdua saya bilang. Ambil, ikut saja saya bilang. Titip sama Ustaz Salman itu, ambil nomor 1. Bismillah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Ya. Jalan brosurnya, leafletnya, numpang sama ya di Pak sendiri yang sudah ada duitnya Pak. Apa kalau ceritanya Ustaz, ini tanggung Ustaz, setengah ini dipotong Ustaz, masuk aja langsung foto Ustaz ya, sama aja Ustaz, kalau nggak aku buang, bismillah Ustaz sedekah buat Ustaz ya gitu. Jadi hati-hati dengan pikir kita. Kalau menurut Bapak Amerika nggak ada apa-apanya Pak Amerika. Kita harus punya pikiran yang lebih besar, makanya diajarkan Allahu Akbar. Hati-hati dengan yang kau katakan gitu kan. Perhatikan, oke? Kenapa kita itu kalau disuruh takbir pujian Allahu Akbar, selesai sholat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah yang maha suci, bukan yang lain yang suci. Itu dilatih Pak. Lisan kita, pikir kita gitu kan. Ana inda zanni ahdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu hadis yang bukan paten-paten dari Margaret Thatcher itu bukan. Sudah ada hadis sucinya dan sudah ada ayatnya. Hati-hati dengan yang kau katakan. For they become your action. Karena itu akan menjadi satu tindakan. Apa yang Bapak sebutkan kepada anak Bapak, pada cucu Bapak sebagai pelanjut generasi agama ini? Apa yang Bapak doakan kepada mereka setiap sholat? Bapak kenapa nggak habis surat? Bapak kenapa nggak habis surat? Ya nggak pernah didoakan dari dulu Bapak kecil, nggak merasa yakin nama Bapak, ibunya Bapak itu ayat muda. Jangan kan hafal Quran, kan? Arab apa? Arab bundul, Arab gondrong aja, ayat bacanya. Apa lagi Arab bundul kan? Nggak punya keberanian Pak. Jadi kita ini korban dari asa pikiran yang dibatasi, dari perkataan yang dibatasi, dari tindakan yang dibatasi. Padahal Allah tanpa batas. Kalau Bapak terbatas urusan Bapak, tapi anak Bapak jangan Bapak batasi Pak. Biar mereka jadi hafiz Quran, biar mereka jadi jenderal, biar mereka jadi presiden. Sebutkan itu dalam setiap doa. Apa sih susahnya? Itu karya peradaban. Apa nasib B.J. Habibie kalau punya ibu yang tidak besar jiwanya? Saat ditinggal sama suaminya di umur 15-14 tahun anaknya, tapi anaknya bercita buat pesawat terbang, mau kuliah di Jerman, dari Pare-Pare Sulawesi. Gak masuk akal Pak. Visi ketakwaan, kita punya Allah, kita sholat, iya karena butuh, iya karena nasta'in, doa dalam sholat ayat juga doa. Itu visi ketakwaan pentingnya di sana. Karena kalau nggak punya ketakwaan, Pak, kita udah putus asa Pak. Resesi lah, apalah. Siapa yang mau dimenangkan, siapa yang mau dikalahkan? KPU kiblatnya kemana? KPK kiblatnya kemana? Kalau Bapak mikir dunia, maka Bapak akan putus asa. Kalau anak Bapak mikirin bapaknya, ya putus asa, orang bapaknya nggak bisa apa-apa. Gitu loh Pak. Memang bapaknya jenderal Bapak, jangan Bapak security aja nggak lulus sama lagi jenderal gitu kan. Makanya harus punya visi ketakwaan Pak.
singkat, umat Islam pada saat perang Khandaq 3.000 melawan 10.000 kafir Quraisy. Itu sahabat udah putus asa, Pak. Bikin parit atas usulan Salman Al-Farisi, 3 meter dalamnya, 5 meter lebarnya, 8 kilometer, 6 hari harus selesai, Pak. Manual, Pak. Belum ada dinas PU. Kalau ada, kacau. Dipotongnya Pak jadi 2 meter. Jadi bisa lewat kuda tuh kan, belum ada rasa itu kan. Itu manual, Pak. Terus sahabat bilang, gimana Nabi kita mengalahkan Quraisy? 6 hari ini kita sudah kerja bakti, gotong royong, capek. Ini besok langsung perang lagi. Makanannya apa? Gandum, dimasukkan tangan ke gandum, dijilat, Pak. Nggak ada lagi makanan lain. Terus Nabi bilang apa? Besok kita kalahkan Romawi itu. Ngelawan Quraisy ini belum tentu menang, tapi visi masa depan berbasis kepada ketakwaan. Nabi dengan mudah mengatakan, sahabat, besok kita kalahkan Romawi. Jangankan Quraisy, Romawi kita kalahkan. Itu pemimpin, Pak. Itulah visi masa depan seorang pemimpin. Hal-hal tertentu langsung saja, alil jannah, alil jannah, alil jannah. Visioner baginda Nabi. Siapa yang bisa melakukan ini surga? Siapa yang membangun masjid surga? Siapa yang beli sumur rumah surga? Jualannya surga saja, Pak. Visi, Pak. Ketakwaan, kalau nggak punya takwa gimana mau percaya surga? Makanya kita jual iman kita dengan harga yang murah, 100.000, 200.000, bagi 5 tahun. Berapa rupiah harga Bapak dalam sehari? Itulah iman Bapak. Cuma memang nggak jelas ketakwaannya, Pak, bagaimana? Maka benahi dulu ketakwaan ini dari rakyatnya. Dari rakyatnya kita benahi, dari FKSM kita tidak tahu siapa jenderalnya besok, siapa gubernurnya besok, ya, siapa wakil gubernurnya besok, siapa presiden dan menteri yang hadir dari satu komunitas ini. Makanya jangan berangkat subuh sendirian, dibawa anaknya, dimotivasi jiwanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nak, apa cintamu nak? Gantungkan kepada Allah. Allahu Samad. Polisi, Pak, jangan polisi. Polisi tidur juga polisi. Jenderal, kalahkan Sambo. Jadi kita nih tidak by design. Bapak udah tahu bagaimana informasi kelulusan kejaksaan, kelulusan kementerian, kelulusan Akpol dan Akbil. Berapa muslim dan berapa non muslim. Ini peta resolusi 20 tahun lagi siapa jenderalnya. Kalau dari sekarang tidak dipersiapkan, habis, Pak. Itu loh. Nggak ujung-ujung tiba-tiba jadi jenderal. Bapak begitu, Pak. Dari awal pesantren semua anak-anak terbaik dengan fisik terbaik dilatih khusus supaya lulus Akbil dan Akpolnya. Yang cerdas dilatih khusus supaya go internasional. Mau kemana dia? Diperbaiki ketakwaannya, kuliah Jepang sana, pelajari Jepang dan bagaimana cara mengislamkan orang Jepang itu loh. Ini harus by design, kalau nggak bisa. 38 masjid, ada berapa anak beasiswa yang kita islamkan sih? Bangun visinya. Siapa anak dikuncirin yang cerdas tapi miskin, yang cerdas tapi fakir, yang cerdas tapi yatim? Ayo beasiswakan atas nama 38 masjid, satu masjid satu anak saja. Hafiz Quran dia juara. Hafiz Quran dia bisa kita kuliahkan bersama. Ke depan ada 38 generasi terbaik dari kampung kita. Kita cari beasiswanya. Di gubernur udah buka beasiswa itu 10 juta, 15 juta, 40 juta. Yang penting IPK-nya di atas 3,7. Berbondong-bondong. Saya lihat kemarin lebih banyak mereka, Pak, dibanding kita. Yang begitu mereka cepat sekali. Kantor lantai 5 Israel itu naik karena berapa? Hampir 70% mereka merespon itu. Baru yang lain dari Win, adik-adik kita lihat itu kan. Jadi ini kalau nggak dirancang bangun, wah. Kita dulu belum merdeka, Islamnya 95%, bayangin. Islamnya 95% di awal kemerdekaan, padahal Belanda menjajah kita berapa tahun? 3,5 abad, Islamnya nggak bergeser, Pak. Sekarang kita merdeka, Islamnya tinggal 80 tahun. Kita merdeka, Menteri Agamanya masih Islam ya, Pak? Kira-kira besok bisa nggak Menteri Agamanya nggak Islam?
Ustaz pernah kan? Ketua MTQ di daerah Dei kan Ustaz? Ketua MTQ-nya sekda kan Ustaz? Sekdanya non muslim kan Ustaz? Karena itu tugas struktural kenegaraan, bukan keagamaan, Pak. Jangan salah, Pak. Atas nama toleransi itu bisa saja. Bisa saja. Jadi presiden juga bisa, Pak. Karena nggak ada aturan agama. Jadi jenderal sudah kan, Pak. Ya, jadi Kapolri bisa. Jadi Kapolda sudah bisa, Pak. Sudah berturut-turut, Pak. Baik ya, visi ketakwaan, visi masa depan, visi karya peradaban. Jadi apa yang kita koreka sehingga kita menjadi bagian dari kisah wajah ali bisa dan sidikin ilahi. Semua kita menjadi buah tutur kata yang baik. Ya, untuk generasi setelahnya. FK SMM melahirkan satu program beasiswa prestasi. Nah, ini bukan hanya bapak yang kasih beasiswa. Jadi datang ke Pak Ijek itu banyak duitnya. Pak Gubernur ada kebijakan. Masalah rakyat saja dibagi selesai itu. Masih serius sekali. Tapi gagasan yang besar. Jangan ritual saja. Jangan jadi gerombolan busa punta busa isil. Banyak tapi seperti buih di lautan. Jangan, harus mengarah ya. Ya kan? Kenapa kita kalah sama Argentina? Orang gampang kan ya. Arah gampang lewat rumah Butina. Ya kan? Sama orang Batang Kuis, kocok saya keluar lewat Batang Kuis Prancis, ya kan? Kita dekat sini, ya kan? Kok bisa? 285 juta, 11 orang aja. Memang nggak dirancang untuk apa? Kenapa kita bisa juara bulu tangkis? Saya tanya. Karena memang dirancang Pak Samsi. Masa 11 orang nggak bisa ditemukan sebagai anak terbaik? Muhammad Al-Fatih ketika umur 12 tahun diangkat jadi sultan termuda. Karena motivasinya sudah clear. Begitu tanya sama para menteri, apa program kerja Sultan muda? Langsung berdiri dan mengatakan, menaklukkan Konstantinopel. Terkejut semua menteri. Anak kecil aja, kakeknya aja nggak bisa, uyutnya nggak bisa, 6 generasi nggak bisa. Baru kemarin sore jadi sultan langsung taklukkan Konstantin. Akhirnya semua anggaran digunakan untuk militer, Pak. 2 tahun dilengsarkan, Pak. Ganti lagi ayahnya. Sampai ayahnya meninggal dunia waktu umur beliau 19 tahun. Tapi ayahnya sudah mempersiapkan pasukan di bawah. Ya. Jadi pasukan khusus. Ada 7.000 pasukan khusus yang disiapkan ayah Muhammad Al-Fatih selama 2 tahun dia tidak menjabat. Dia pergi ke kampung-kampung Turki. Dia cari anak-anak terbaik di Turki, 7.000 orang. Tugasnya hafal Quran 30 juz. Tugasnya sholat 5 waktu. Tugasnya tahajud. Tugasnya Senin Kamis. Tugasnya latihan militer. Tugasnya makan dan digaji oleh negara. Jadi didesain, Pak, 7.000 generasi terbaik yang ada di Turki. Kerjanya hafal Quran, sholat, makan, latihan, perang, latihan, belajar. Mak bapaknya digaji sama negara. Anakmu kami abdikan kepada negara. Ini gaji atas nama anak. Didesain, Pak, itu bukan ujuk-ujuk, Pak. Itulah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. 7.000 orang terbaik ini, Pak, yang dilatih sejak kecil. Raja Thailand menjadi raja terkaya di dunia pada tahun 2004-2006 pada masa itu. Apa yang didesain oleh Raja Thailand? Buah, Pak. Sarjana pertanian menjadi sarjana yang paling bergengsi di Thailand. Lulusan terbaik langsung ngadap sama raja. Dikasih dana biaya untuk melakukan penelitian keliling dunia. Untuk menemukan formulasi buah terbaik, Pak. Setelah itu ditemukan, diberi kepada para petani semua ilmunya. Supaya mereka tanam itu buah terbaik dengan cara terbaik. Dan menghasilkan, diambil sama negara, kemudian didistribusikan di seluruh dunia. Jadilah Raja Thailand terkaya di dunia karena buah selalu menghasilkan. Ada minyak habis pakai, dipakai minyak habis, Pak. Raja Arab kalah, sementara buah pohon yang tumbuh terus tumbuh. Dari desain nggak ujuk-ujuk, Pak. Oke, maka FKSN harus punya resolusi itu. Ustaz Pedro, Ustaz Samsil, saya titipkan ini komunitas 3 tahun telah berjalan.
ya kan? Apa yang mau dibuat bersama, ya kan? Di masjid mana di antara 3 masjid silakan, atau setiap masjid juga silakan. Dimulai dari tahfiz Qurannya dulu. Tapi jangan berhenti di tahfiz Quran. Ini kesalahan kita di sana. Di tahfiz Quran sudah. Akhirnya anak tahfiz Quran kerjaan itu enggak ada tahfiz karena nggak punya life skill. Kalau anak itu mau kuliah harus setinggi-tingginya. Beasiswa demi Allah. Kita cari beasiswanya. Cuma kalau anak itu mau entrepreneur, diajarkan dengan baik, dipanggil itu para pengusaha-pengusaha muslim yang sudah sukses, suruh mentoring mereka, titipkan mereka di Wong Solo, titipkan mereka di tempat-tempat sukses, ajarkan mereka sukses cara berbisnis yang benar. Ya, jangan sampai habis Quran luntang-lantung nggak tahu kemana nasibnya. Ya, ini problem. Jadi harus by design semua. Apa yang harus kita lahirkan? Ya, kepemimpinan harus dilahirkan itu. Pematang Johar itu, desa Pematang Johar, desa terbaik nomor 1 se-Sumatera Utara, nomor 2 se-Indonesia. Atas nama kadesnya itu Sudarman, wisata sawah Pematang Johar, Pak. Itu remaja masjid itu, Pak. Remaja masjid. Ada Mas Susilo di Pasar Miling di Sedang, itu remaja masjid. Harus kita menangkan jadi kades. 70%, 80% tanpa duit, Pak. Begitu jadi kita karyakan, Pak. Itu wisata sawah terbaik nomor 2 se-Indonesia itu desanya, Pak. Itu anak masjid itu. Begitu loh, Pak. Ya. Silakan nanti coba ya nggak ada masalah kita bicara politik, nggak ada masalah. Asal memang mengarah kepada orientasi yang baik. Untuk saya ngisi di sana, ini mau pemilihan kepala desa Nusa. Lagi pendaftaran. Ini siapa remaja masjid yang potensial? Yang hari ini apa yang masa lalu? Mas Sudarman yang undang saya. Ini Mas Sudarman kita jadikan kades. Ini orang cinta masjid. Supaya besok kadesnya itu cinta masjid, saya bilang. Saya bilang itu aja, jadi. Ya, bikin lomba ngaji dan selawatan di rumah. Jadi setiap selesai maghrib itu dicek rumah mana yang ngaji, mana yang selawat. Setiap bulan sekali, sebulan sekali diumumkan di masjid. Rumah terbaik, RT terbaik, kepling terbaik itu, Pak. Nggak banyak, cuma dikasih beras, dikasih apa namanya, cuma kan jadi kebanggaan. Bahwa rumahnya rumah Islam, kan dulu kita begitu waktu kecil, Pak. Gampang nandai rumah Islam itu. Setelah maghrib akan terlantur baca Quran sama Quran rotan terus bisa tuh. Pak, kalau salah mana? Ya. Ini harus kita budayakan kembali, harus ada apresiasi terhadap keislaman. Jadi jangan hanya sekedar apa yang kita apresiasi, masjid-masjid terbaik dengan aktivitasnya, ya kan? Di Medan udah dibuat tuh masjid mandiri sama wali kota, ya, sama DNI. Masuklah masjid Musabini, ya apa? Orang banyak duit semua orang Musabini kan, milioner semua. Masuklah masjid Bumi Asri, ya, Bumi Asri, masjid Muadzin sama Pak, dia punya rumah. Mu'alaf sentral, Pak. Bagi mu'alaf yang belum punya rumah datang ke sana, tinggal di sana. Makan ditanggung, semua ditanggung. Ya, oleh pihak masjid. Terus ada lagi masjid, Muhammad. Masjid Al-Mahfud atau Masjid Al-Falqah ada masjid besar yang beraktivitas, ya, yang melakukan apa namanya inisiatif lah, ya, dan inovasi. Maka Bismillah, ya. Ini jemaah yang sudah kuat dalam FSMM 3 tahun ini harus punya program-program produktif, ya, khususnya terhadap generasi-generasi berikutnya. Kita bersama-sama bergerak untuk itu, ya. Itu anak-anak terbaik. Kita ngadap sama gubernur yang masih gubernurnya adalah orang yang cinta agama. Jadi jangan kita bangga hanya sekedar Bang Ijek datang tanda tangan selesai, nggak banyak duit itu, Pak. Yayasan dia itu banyak kali duitnya, Pak. Zakat yayasan dia itu udah berapa puluh miliar, Pak. Kalau nggak tepat sasaran kan saya yang sasaran, ya. Jadi sudah dibersihkan masjid-masjid kita dengan gerakan bersih-bersih masjid dengan Yayasan Haji Anif, ya. Kita bangun gerakan yang lebih bagus lagi. Bangun masjid mereka 99 masjid. Generasinya bagaimana? Bismillah. Doanya kita melakukan gerakan ini ADC, Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, Ustaz. Ya, saya sebagai ketua timnya. Jadi dari seluruh kabupaten kota seluruh Sumatera Utara, insya Allah nanti akan tampil setiap hari Ahad, Ustaz Samsul. Dari jam 10 sampai jam 12 setiap Ahad selama setahun. Apa gerakannya? Ya, melahirkan regenerasi dai dan ulama sejak usia dini. Itulah yang coba kita karyakan, Pak. Saya aktif di TVRI, kita bikin acara ngaji bareng. Alhamdulillah sudah sukses dari 2017.
Tujuannya sama seperti damai Indonesiaku. Sekarang apalagi kegiatan yang bisa kita usulkan sama Kepsta, kita usulkan untuk generasi dini. Alhamdulillah, insya Allah berhadiah umroh dan beasiswa untuk anak-anak terbaik ini. Nah, inilah langkah-langkah strategis kita ya untuk memetakan kualitas anak-anak ya di tengah semua medsos dan lain sebagainya. Apa solusi yang lain yang bisa kita hadirkan? Ini YouTube channel kita ini udah viral ini. Oh, hari ini beliau saya sendirian. Biasanya bagi dua. Biasanya bagi dua. Hari ini saya sendirian beliau ya sebagai YouTuber ya. Insya Allah lah. Sama seperti Ustaz Abdul Somad itu kan. Dari YouTube-nya saja cair bisa sampai miliaran Pak sebulan. Jadi tinggal masalah arisan like and share aja ya Pak. Sebenarnya kan hanya seperti itu saja. Sama-sama kita sesama muslim nengok, lihat, like, share, dan komen Pak. Entah apa yang kita tengok. Secara berjamaah saja kita tersusun kita melihat sesama media sosial kita kayak masing-masing kita Pak. Itu si Aiswana Hula itu yang dari Palembang saja. Itu viewernya sampai ratusan juta. Coba ini masalah gagasan dakwah di media sosial. Dan FKSMM termasuk salah satu YouTube channel yang paling aktif lah ya. Dan lumayan bangga saya duduk sini gara-gara dia ngomong. Gara-gara ini Pak, kecil-kecilnya belum lagi pakai kamera profesional. Cuma termasuk yang paling banyak viral di antara Ustaz. Sama Ustaz kadang-kadang selesai nampil nanti di share sama Pak Hendro gitu ke kita sharekan ke yang lain. Tengok malah FSMM TV channel lebih familiar dibanding TVRI Sumatera Utara ya. Wah, luar biasa ya kan. Baik insya ya. Pelatihan apa? Jangan sendirian begini waktu ngaji begini. Kita bikin pelatihan digitalisasi dakwah. Semua masjid saat pengajian begini standar. Siapa yang latih? Ustaz Nila. Jadi semua masjid khotib Jumatnya ada syutingnya, pengajian rutinnya ada syutingnya. Jadi selain pengajian umum ini ada 3 pelapan. Ya kan? Semua masjid punya TV channel. Supaya apa? Itu remaja-remajanya aktif Pak. Mereka suka yang begituan Pak. Kalau suruh baca Yasin agak berat otak orang itu Pak. Agak panas ya kan? Nah, kasih yang begini dulu. Yang suka mereka bukannya yang media sosial digital kasih tugas itu. Dibikin pelatihan digitalisasi dakwah remaja-remaja masjid FKSMM. Ustaz langsung ngasih pembelajaran langsung apa konkret membuka channel ya kan untuk 3 pelapan. Kalau bisa masjid yang lain itu lebih bagus. 100 YouTube channel ya kan masjid sekitar Kecamatan Sunggal. Panggil Pak Gubernur, kita bikin di rumah Gubernur acaranya. Supaya masjid yang lain juga nular Pak. Ya kan? Gerakan masjid ramah digital gitu kan. Jadi semua masjid sudah punya TV channel. Semua aktivitas masjid bisa disut sama anak-anak muda dan bisa disiarkan. Insya Allah. Demikian semoga Allah memudahkan visi ketakwaan, visi masa depan dan visi karya peradaban. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya kamilah yang berlaku zalim. Engkau yang menganugerahkan kebesaran hati seorang ibu dengan anaknya Abdurrahman Suhis yang pada awalnya nakal di masa kecilnya. Tapi sang ibu yang berpikir dan berkata dalam doa terbaiknya saat anak itu berbuat salah, sang ibu berkata, "Nak, kusumpah kau jadi imam Mekah dan Madinah." Kemudian engkau mengabulkannya. Duhai Rabb, ampunkanlah pikir kami yang kami batasi, lisan kami yang tidak fasih dalam kebenaran dan doa-doa terbaik untuk anak dan cucu kami. Allahumma ja'alna min ahli Quran. Maka jadikanlah generasi-generasi kami ahli Quran ya Rabbana. Anak cucu generasi kami di masa yang akan datang Engkau mudahkan menjadi hafiz Quran ya Rabbana. Semakin engkau mana mudahkan
Revin seorang anak yang buta tidak mampu melihat, di umur 9 tahun hafal Quran 30 juz dalam kebutaannya. Sebagaimana Engkau memudahkan ya Allah Kak Naja ya Allah sebagai anak autis dari NTB 5 yang kemudian Engkau hafizkan tidak lebih dari 8 bulan 30 juz, Engkau jadikan hafal dengan Al-Qurannya. Hal yang sama ya Allah kami meminta dan bermunajat ya Rabbana. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau anugerahkan kami pada pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan neraka-Mu, yang tidak takut akan azab-Mu, dan tidak mencintai para ulama, tidak mencintai para habaib, dan tidak mencintai kami selaku hamba-hamba-Mu. Lahirkan ya Allah dari generasi FKSMM ini Rabbana, dari 38 masjid yang mengawali akan menjadi ratusan bahkan ribuan masjid yang tergabung di dalamnya. Biarlah anak-anak kami karya peradaban yang kami torehkan untuk masa depan, desa, kampung, kecamatan, kota, provinsi dan negeri ini ya Rabbana. Hadirkan daripadanya pemimpin-pemimpin terbaik dari desa ini ya Rabbana, dari komunitas silaturahmi ya Rabbana. Sebagaimana Engkau menganugerahkan anak Blitar Bung Karno dari kampung yang kemudian Engkau angkat menjadi pemimpin bangsa ini. Anak desa Kemusuk, desa paling ujung di Yogyakarta, seorang anak petani Jenderal Soeharto sebagai presiden di negeri ini. Ya Allah, hal yang sama bagaimana Engkau menghadirkan anak penjual kue menjadi seorang jenderal dan gubernur Sumatera Utara hari ini. Tuah yang sama kami minta kepada generasi-generasi kami ya Rabbana. Jadikan ya Allah anak-anak kami melanjutkan dakwah dan jihad terbaik agama ini. Hari ini bila yang kami mampu lakukan dalam dakwah jamaah kebersamaan dalam forum komunikasi silaturahmi masjid dan mushola ya Rabbana. Jaga kami ya Allah, luruskan hati kami ya Allah, tuntun jalan kami ya Allah, kiranya dapat melahirkan generasi-generasi yang Engkau cintai dan dicintai dan dibanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya hadiyal hajat ya Rabbil ardi was samawat wa ya mujibat da'wat. Doa masing-masing, minta kepada Allah. Mudahkan ya Allah kami capai visi ketakwaan, visi masa depan, dan visi hari yang akan datang. Itu sebaik-baiknya menjadi hamba-Mu ya Rabbana dari apapun yang Engkau anugerahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak, sahabat dan saudaraku, terus kita berdoa, terus kita berpikir positif dan optimis di masa yang akan datang. Tetaplah kita yakin bahwa agama ini adalah agama sang pemenang. Ayo sholat, ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Qad aflahal mu'min. Semoga Allah memenangkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.